Mana orangnya, Pendi? Hadir. Hadir ya. Terus apa ini? Saya nggak ada ini. Mandar ini kelihatan kepalanya saja. Oh iya. Terus mana ini? Niken. Nah, oke. Cari lagi. Bentar ya. Rahardian, mana Rahardian? Rahardian, ya. Yazid. Ada enggak Yazid? Yazid. Wah, ini orang nyatok berarti ini semua. Online nyatok ini, orangnya nggak ada ini. Ya. Aulianisa ada? Oke, dokter. Ya, oke. Bentar. Ini perintahnya buka prodi ya, jadi saya harus lihat dulu satu-satu. Ya, Imam Muh, siapa itu? Imam? Si dokter. Ya. Nur Fazlin. Ya. Imam Nur Hafiz. Ya. Pradipta. Edgar. Niat Taza mana? Mana orangnya ini Niat Taza? Nah, ini yang ini toh ya, online saja tapi orangnya tidur ya. Jaring beneran, dasteran dan sambil miring. Ya, oke kita mulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa dengar jelas nggak? Bisa didengar suara saya jelas? Jelas dokter. Jelas dokter. Oke. Jadi hari ini kita akan bicara tentang imunoregulasi. Jadi kalau hari-hari kemarin kita kan membicarakan tentang innate immunity atau kekebalan alami. Kemudian setelahnya kita belajar tentang kekebalan yang adaptif, sistem imun adaptif. Nah, tujuannya apa? Tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan patogen, gitu kan? Nah, pertanyaannya adalah kalau patogen sudah hilang mau apa ini imunnya? Mau diapain, gitu ya? Nah, kalau terus kan dia merusak tubuh kita ini. Maka itu perlu diatur. Nah, cara mengaturnya itu disebut dengan imunoregulasi. Nah, itu ya. Jadi ini ceritanya adalah kalau kemarin cerita kan kalau ada antigen yang masuk, patogennya kan akan diproses oleh ABC itu. Nah, ketika diproses di ABC disajikan ke sel T helper. Sel T helpernya akan terpolarisasi ya, mau jadi sel T helper 1, T helper 2 dan seterusnya. Kemudian ada efektor, sistem efektor. Nah, kalau sudah jadi efektor, kemudian patogennya hilang, nah ini perlu diatur agar tidak merusak tubuh kita sendiri. Nah, makanya pentingnya apa untuk mengatur itu? Yang pertama adalah untuk menghindari aktivasi sel limfosit yang berlebihan. Satu itu. Yang kedua, untuk menghindari kerusakan jaringan yang biasa terjadi ketika ada respon imun protektif terhadap infeksi. Jadi kalau kita itu terinfeksi, maka kan kita menghasilkan zat-zat tertentu, sitokin, radikal bebas dan seterusnya, yang akan merusak atau menghancurkan patogen, ya. Nah, itu kan merusak patogennya. Kalau patogen rusak, berarti dia juga berpotensi untuk merusak sel-sel tubuh kita, kan? Nah, makanya agar tidak merusak tubuh kita secara masif, maka perlu dikendalikan. Yang pertama itu untuk menghindari aktivasi sel limfosit secara berlebihan dan menghindari kerusakan jaringan
dapat respon imun protektif terhadap infeksi. Nah, yang kedua, imunoregulasi itu digunakan kepentingannya apa? Untuk mencegah reaksi terhadap self antigen atau antigen diri kita sendiri yang secara tidak tepat, ya, untuk mencegah itu. Nah, nama lainnya adalah untuk menimbulkan self toleransi, ya. Nah, karenanya, ya, kalau terjadi kegagalan mekanisme imunoregulasi, maka bisa menyebabkan penyakit inflamasi yang diperantarai oleh sistem imun, ya. Itu kalau terjadi kegagalan imunoregulasi, karena tadi di atasnya kan disebutkan kepentingannya apa imunoregulasi. Karena kepentingannya seperti itu, kalau itu terjadi kegagalan imunoregulasi, maka akan menyebabkan penyakit inflamasi yang diperantarai oleh sistem imun, ya. Kita lanjutkan. Nah, regulasi dari respon imun itu nanti yang pokok ada 3 bagian mekanismenya itu. Yang pertama adalah, nah, yang pertama adalah mekanisme regulasi respon imun pada tahap rekognisi. Pada tahap rekognisi itu adalah pada tahap pengenalan antigen oleh sel imunosit. Yang kedua adalah mekanisme regulasi respon imun pada fase aktivasi, ya. Yang ketiga adalah mekanisme regulasi respon imun pada fase fungsi efektor. Jadi isi pembahasan kita nanti ada di 3 hal ini. Jadi nanti kalau di kuliah ini kan agak singkat, ya. Nanti kalau ingin lebih jelas lagi, ingin lebih rinci lagi, nanti bisa dibaca di buku saya itu yang diterbitkan oleh UMS Press, ya. Nanti bisa coba menghubungi UMS Press, ya. Masih ada atau tidak ini. Kalau sudah nggak ada, bisa kunjung kakak tingkatnya, gitu ya. Nah, kemudian ini tadi pada tahap rekognisi, pada tahap aktivasi, pada tahap fungsi efektor. Nah, pada rekognisi mudahnya begini, ini contohnya, ya. Sistem imun kita itu, ya, kan mengenali antigen. Kalau hanya kenal antigen, maka sistem imun kita itu nggak bisa berfungsi apa-apa kalau hanya kenal antigen saja. Selama tidak ada co-stimulasi atau stimulasi selain dari rekognisi antigen, selain dari pengenalan antigen. Jadi misalnya, ya, TCR, sel T reseptor sel T itu mengenali antigen yang disajikan oleh MHC kelas 2 misalnya. Kalau hanya itu tok, maka sel T itu tidak akan mengalami apa-apa, ya. Dia tidak akan artinya sel T kalau hanya begitu saja tidak akan aktif. Untuk aktif, sel T itu butuh minimal 2 perangsangan. Satu misalnya perangsangan wajib dari sel TCR. Nah, yang kedua bisa perangsangan dari molekul aksesori, misalnya ikatan antara CD28 dengan CD80 atau CD86. Ya. Nah, kalau tidak ada perangsangan yang kedua, maka sel T itu akan anergi. Apa itu anergi? Anergi itu tidak mampu untuk menimbulkan respon, tidak mampu untuk merespon adanya paparan antigen, itu namanya anergi. Nah, itu pengenalan. Aktivasi, ya. Kalau sel T itu teraktifkan, ya, kalau sel T itu teraktifkan oleh TCR dan molekul aksesori, jadi kan saya ulang lagi,
sel T itu kan bisa mengenali antigen yang disajikan oleh APC, ya kan? Melalui ikatan antara TCR, antigen, dan MHC kelas 2 misalnya. Nah, itu bisa mengaktifkan sel T kalau sel T itu juga teraktifkan oleh molekul aksesori. Misalnya, ikatan antara CD28 yang ada di permukaan membran sel leukosit, sel T helper, ya, dengan CD80 atau CD86 yang ada di permukaan membran APC. Nih. Pada kondisi sel T itu aktif, ya, maka CD28 itu banyak. Dalam waktu 2 hari, sel T itu akan menghasilkan yang namanya CTLA4. Dalam waktu 4 hari, CTLA4 ini jumlahnya lebih banyak daripada CD28. Apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata CD28 dengan CTLA4 ini bersaing untuk memperebutkan CD80 atau CD86. Ya. Nah, sedangkan CD28 afinitasnya itu lebih rendah daripada CTLA4 terhadap CD80. Artinya apa? Mudahnya CD80, CD86 itu lebih memilih CTLA4 daripada CD28. Padahal begitu berikatan dengan CTLA4 ini, maka ikatan antara CD80 dengan CTLA4 ini akan menimbulkan sinyal pada intrasel untuk menghentikan aktivasi dari sel T. Ya, jadi kalau bahasa anak mudanya itu sekarang, sel T itu punya CD28. Ya. Nah, CD28 itu tertarik dengan CD80 yang ada di permukaan membrannya. Nah, dia saling cinta itu antara CD28 dengan CD80. Seiring dengan waktu muncullah orang kedua namanya CTLA4. Nah, ternyata CTLA4 ini lebih ganteng, lebih pandai, ya, lebih menarik lah, gitu ya. Sehingga CD80 dan CD86 ini pindah ke lain hati. Gitu ya. Yang tadinya sama CD28 sekarang cenderung dengan CTLA4. Nah, itu ya. Nah, ternyata CTLA4 itu musang berbulu domba, ya. Nah, setelah dia mendapatkan CD80, ternyata CTLA4 ini akan menghentikan aktivasi dari sel T, gitu ya. Itu kalau bahasa gaulnya anak sekarang bisa dipahami ya. Nah, sekarang tadi sudah dibicarakan ringkas tentang fase imunoregulasi, fase rekognisi, imunoregulasi, fase aktivasi. Nah, sekarang kita bicara tentang ringkasan dari fungsi efektor, mekanisme regulasi pada fungsi efektor. Nah, too much antigen mean toleransi. Artinya apa? Kalau antigen itu berlebihan, justru malah sistem imun kita itu nggak mau fungsi lagi. Contoh ya, orang dulu kan awalnya kan minum asinya dari ASI ibu, ya. Sedangkan susu sapi itu kan belakangan. Nah, ketika dia minumnya itu banyak, ya, kan minum di 11 sehari bisa berapa kali ya. Nah, kalau dia minum banyak, justru malah terlalu banyak antigen itu membuat sel T-nya itu sistem imun kita malah tidak berespon. Mudahnya. Kalau kalian itu kerja dari pagi sampai pagi dengan intensitas kerja yang sangat tinggi, ya kan, nanti hari ketiga keempat capek. Ya, kalau kalian capek nggak mau ngapa-ngapain lagi kan, sama dengan sistem imun kita. Sistem imun kita itu kalau dibebani, overwhelming, dibebani antigen yang berlebihan, maka justru dia nggak mau kerja.
Nah, ini adalah menjadi dasar untuk terapi-terapi yang alergi yang desensitisasi. Ya, besok kita bicarakan lagi kalau ada waktu di saat kita kuliah tentang reaksi hipersensitivitas. Nah, ini ya, ini kita bicarakan tentang alergi, ya, mekanismenya bagaimana. Kita lebih detail lagi. Ini kalau respon normal itu seperti ini. Ya, ada sel APC, ya, ada sel leukosit, sel T helper, ada APC, yang ini sel dendritik misalnya. Ini adalah sel T reseptor atau TCR. Ya. Ini adalah molekul MHC. Ini adalah CD4 yang garis ini, garis hitam ini. Di tengahnya ini adalah antigen yang disajikan oleh APC, ya, kepada sel T helper lewat TCR. Kalau hanya ini saja, kan tidak terjadi apa-apa. Ya, perlu perangsangan yang kedua dari molekul aksesori. Di sini, di membran selnya APC itu ada B7, bisa B7.1, bisa B7.2, nama lainnya CD80 atau CD86. Sedangkan yang warna pink coklat ini, yang ada di permukaan membran sel T helper itu ada CD22. Kalau ada ikatan dua begini, sel T-nya akan aktif, ya, berproliferasi, berdiferensiasi, ya, jadi aktif, memberikan respon. Nah, tapi kalau ini nggak ada, nah, hanya ini saja, sel T-nya nggak mau kerja. Kalau nggak mau kerja namanya aneresi, loyo, gitu ya, sel T-nya loyo. Kapan kalau tidak ada ini? Contohnya adalah ketika antigen yang disajikan itu adalah self antigen. Kalau self antigen tidak terbentuk ini, tidak ada ikatan antara CD80 dengan CD28. Nah itu ya, jadi seperti ini lumrah terjadi di dalam tubuh kita, terutama yang berkaitan dengan self antigen. Kita lanjutkan. Nah ini regulasi oleh CTLA4. Kalau B71 diikat dengan CTLA4 yang ada di permukaan sel T helper, nah ini sel T helper yang aktif ya. Tadi saya ceritakan setelah 2 hari itu CTLA4 terbentuk. Nah kalau terbentuk dia rebutan dengan CD28 untuk memperebutkan B7 atau CD80, B81. Ya. Nah, sebabnya apa? Ada ikatan antara CTLA4 dengan B7. Ingat tadi B7 ada 2 ya, B71 dan B72 atau CD80 dan CD86. Akibatnya apa? Nah, sel T-nya jadi anergik atau unresponsif atau nggak mau kerja lagi, capek ya. Ya, masuk lagi. Nah, ini imunoregulasi dengan adanya sel T regulator atau sel T regulator atau disingkat dengan Treg, bukan Treg dinosaurus ya. Sel Treg. Sel Treg itu ada 2 deh. Nah, sel Treg itu ada 2. Nah, yang kalian lihat di PowerPoint ini adalah Treg sentral atau sel Treg yang dibentuk di sel di organ timus, di jaringan timus. Nah, kita ingat dulu sel T itu kan dihasilkan di sumsum tulang. Nah, setelah matang, setelah dewasa, dia dikirim ke timus untuk sekolah, gitu ya. Sekolahnya apa? Sekolahnya dipaparkan dengan antigen. Sel limfosit T yang mengikat self antigen secara kuat, yang afinitasnya itu sangat kuat, maka sel limfosit T itu akan dimatikan. Paham ya?
Sedangkan sel T yang mengenali self antigen yang ada di jaringan timus itu secara afinitas yang rendah, maka dia dibiarkan hidup. Pertanyaannya, bagaimana kalau afinitasnya itu sedang-sedang saja? Nah, itu yang akan jadi sel T regulator. Sel T regulator itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menghambat aktivasi dari sel T naif agar tidak jadi terpolarisasi menjadi sel T helper apapun. Jadi kalau ada APC, ada ikatan antara TCR dengan antigen yang disajikan dengan 5C sekalian, ada ikatan atau molekul aksesori antara CD28 dengan B7 atau CD80. Meskipun ada ini, ada teori dua sinyal ini tertutupi, tapi kalau ada sel T regulator, maka ini tidak berfungsi. Sel T-nya itu menjadi dihambat aktivitasnya oleh sel T regulator. Ya, sehingga apa? Sehingga tidak akan terjadi sel T efektor. Di samping itu, sel T efektor yang sudah kadung terjadi sebelum dikirimnya Treg, maka dengan keberadaan Treg sentral ini, maka sel T efektornya itu akan dihambat. Ya. Karena kuota nanti bisa ditanyakan lagi kalau belum jelas ya. Oke. Nah, ini kita lewati saja. Ciri khas sel T regulator itu pokoknya ini markernya ya. Saya nggak akan tanya di ujian tentang markernya. Kamu yang penting tahu tentang Treg itu ada dua, Treg sentral dan Treg perifer. Mekanisme kerjanya lah ini, kalau mekanisme kerjanya sel Treg itu mensekresikan atau mengeluarkan sitokin yang disebut dengan TGF beta atau transforming growth factor beta, interleukin 10 dan interleukin 35. Nah, ini nanti yang akan menghambat kerja dari sel T. Secara ringkas, apa itu TGF beta, interleukin 10 dan interleukin 35, siapa yang menghasilkan dan apa fungsinya detailnya bisa dilihat di buku saya ya. Kemudian ini akan menginaktifkan sel dendritik atau menginaktifkan sel limfosit yang sudah kadung aktif. Ya. Kita lanjutkan. Nah, tadi ya sudah. Kalau TMIC atau natural regulatory cell atau central T cell itu pembentukannya memang dibentuk akibat sekolah tadi, tergantung dari afinitas TCR terhadap self antigen yang disajikan oleh sel timus. Tapi kemudian kalau sudah terbentuk sel T regulator sentral tadi, maka dia akan dilepaskan ke pembuluh darah untuk tinggal di jaringan. Untuk menghindari apa? Untuk mencegah reaksi terhadap self antigen. Agar apa? Agar tidak terjadi respon atau reaksi autoimun. Kita lanjutkan. Nah, ini kita bicara tentang sel T regulator yang ada di perifer. Jadi dia tidak dihasilkan oleh sel T yang disekolahkan di timus. Terus bagaimana? Dia itu sebenarnya adalah sel T CD4 biasa. Tapi dengan adanya TGF beta yang ada di perifer, di jaringan yang mengalami inflamasi itu, atau TGF beta plus interleukin 10,
maka sel TCD4 biasa pun akan bisa dipaksa untuk menjadi sel T regulator. Nah, yang seperti ini disebut dengan sel T regulator perifer atau sel T regulator inducible. Kenapa bisa begitu? Karena sel T itu ternyata mempunyai sifat plastisitas. Dia saat ini bisa jadi sel T helper 1, tapi kalau ada rangsangnya berubah, ada perubahan rangsang, maka sel T helper 1 itu bisa berubah menjadi sel T helper 2. Demikian juga dengan sel T helper 2 dan sel T helper yang lain. Itu ya, namanya plasticity. Nah, ini adalah beberapa subset dari sel T4 yang sudah sering didengar ya. Jadi ada naif CD4 T cell atau sel T0, T helper 0. Ini bisa berubah menjadi sel T helper 1 yang menghasilkan interferon gamma. Interferon gamma menghasilkan makrofag. Muncullah secondary immunity. Sel T helper 0 bisa berubah menjadi sel T helper 2 yang mensekresikan interleukin 4 dan interleukin 5. Nanti akan kita bahas lebih lanjut dalam bab praktikum diptum eosinofil ya. Tadi sudah saya buat videonya, silakan lihat nanti sudah diberikan linknya. Sel T helper 0 juga bisa akan berubah menjadi sel T helper 17 yang menghasilkan interleukin 17 yang nantinya akan berkaitan dengan sel neutrofil untuk memerangi sel-sel patogen yang tidak bisa difagositosis. Ya. Atau bahkan sel T helper 0 itu bisa berubah menjadi sel T regulator. Itu ya. Nah, apa yang menyebabkan itu? Kalau perubahan sel T helper jadi sel T helper 1, jadi sel T helper 2, jadi 17, jadi Treg, tergantung dari lingkungannya. Kalau di lingkungan sekitar sel T helper itu ditemukan banyak sekali interferon gamma, banyak sekali ditemukan interleukin 12, maka di dalam sel T helper 0 itu akan teraktifkan faktor transkripsi yang disebut dengan Tibet dan STAT4. Tibet dan STAT4 ini akan berjalan menuju inti sel untuk mempengaruhi transkripsi gen. Hasilnya adalah perubahan sel T helper 1 menjadi T helper 0 menjadi T helper 1 yang menghasilkan interferon. Kalau lingkungan sekitarnya sel T helper 0 itu adalah ditemukan banyak sekali interleukin 4, maka interleukin 4 ini akan menyebabkan terbentuknya atau teraktifkannya faktor transkripsi STAT6 dan GATA3. Sehingga dibentuklah sel T helper 2 yang mensekresikan interleukin 4 dan interleukin 5. Kalau lingkungan sekitar dari sel T helper 0 itu ditemukan TGF-beta dan interleukin 6, ada kata dan di sini, simbol dan di sini, dan mengaktifkan STAT3 serta ROR gamma T, nanti sel T helper 0-nya itu akan menjadi sel T helper 7. Nah, kalau TGF-beta, FOXP3, STAT5 jadi sel Treg. Nah, sekarang kita bicara tentang imunodefisiensi. Untuk imunodefisiensi itu bisa dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah primer atau kongenital atau kongenital tulisannya. Atau yang kedua adalah imunodefisiensi yang sekunder atau yang didapat. Kalau yang primer ini jarang,
dan bukan kompetensi dokter umum. Nah, kalau yang sekunder itu sering kita temukan dan kadang-kadang bahkan kita bisa menemukan di tempat praktek kita sehari-hari. Sehingga nanti pembahasan saya itu akan lebih banyak terfokus yang di kedua ini. Karena nanti ini kita yang akan sering mendapat kasus ini. Ya. Kita lanjutkan. Nah, imunodefisiensi primer itu pada prinsipnya hanya ada 3 ini. Ya. Satu adalah gangguan maturasi limfosit. Maksudnya apa? Maksudnya sel limfosit itu gagal dewasa. Kalau gagal dewasa, dia gagal bekerja. Kalau sel limfosit itu gagal bekerja, maka terjadi kelemahan daya tahan tubuh. Kelemahan daya tahan tubuh yang seperti ini disebut dengan imunodefisiensi primer. Kenapa? Karena kegagalan sel T untuk menjadi dewasa itu, menjadi matur itu, umumnya karena memang genetik. Yang kedua, itu adalah gangguan aktivasi limfosit. Jadi tipe yang pertama itu adalah gangguan maturasi, tipe yang kedua itu adalah gangguan aktif. Tipe kedua ini sebenarnya sel limfositnya bisa matang, bisa dewasa, cuma nggak mau diaktifkan, gitu ya, nggak mau diaktifkan. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah untuk imunodefisiensi primer ini, ya, adalah defek atau kerusakan imunitas alami. Yang paling banyak kasusnya itu adalah gangguan dari makrofag. Ya, kita nggak akan bicara lebih dalam di sini karena kita akan jarang menemukan ini. Sehingga nanti yang kita bahas adalah imunodefisiensi sekunder. Ini sering kita temukan dalam kasus praktek kita sehari-hari. Bisa karena infeksi, misalnya apa? Misalnya pasien-pasien dengan HIV/AIDS. Oh, sekarang HIV itu banyak, ya toh? Di Solo aja banyak HIV/AIDS. Kalau kita mungkin terlalu ekstrim bicara HIV/AIDS, kita bicara aja misalnya adalah pasien dengan campak. Pasien campak itu bisa mengalami transient imunodefisiensi. Artinya kekebalan tubuhnya menurun sementara. Sehingga pada pasien-pasien dengan campak itu bisa terjadi reaktivasi dari penyakit tuberkulosis. Ya. Nah, itu contoh infeksi. Yang non-infeksi misalnya apa? Misalnya pasien dengan gagal ginjal stadium akhir. Oke. Gagal ginjal stadium akhir itu merupakan contoh yang paling bagus untuk imunodefisiensi sekunder. Ya, itu contoh yang paling bagus. Contoh yang paling bagus buat belajar, tapi buat pasiennya itu contoh yang paling tidak bagus. Yang berikutnya adalah kanker. Jelas tumbuhnya kanker itu sendiri menunjukkan bahwa pasien kita itu daya tahan tubuhnya nggak baik. Karena apa? Karena fungsi sistem imun kita itu kan salah satunya immunosurveillance, patroli, ya, berronda untuk mengetahui apakah ada patogen, ronda untuk mengetahui apakah ada sel-sel tubuh kita yang berubah, ronda untuk mengetahui apakah ada sel-sel tubuh kita yang rusak. Kalau ada, langsung dibersihkan, dimakan. Ya. Nah, kok bisa tumbuh kanker? Berarti ada sesuatu dengan sistem pertahanan tubuh kita. Ya. Jadi kanker itu sendiri sudah menunjukkan bahwa sudah ada mekanisme kegagalan sistem imun kita.
Nah, ini yang mau saya fokuskan di sini. Kalau ini ada di praktek, tapi masih tidak terlalu banyak. Ini ada di praktek pasien DM, pasien gagal ginjal itu masih ada di praktek. Lebih banyak daripada pasien kanker, tapi juga tidak terlalu banyak. Infeksi banyak. Pengobatan ini justru yang paling banyak terjadi. Pengobatan ini yang paling banyak terjadi tiap hari di praktek kita. Apa itu? Yaitu orang-orang dengan gangguan sistema muskuloskeletal. Misalnya contohnya adalah pasien dengan gout arthritis, pasien dengan osteoartritis, itu kan terjadi nyeri sendi. Pasien dengan low back pain, pasien-pasien dengan misalnya bukan gangguan sistema muskuloskeletal tapi gangguan nyeri kronik yang lain, misalnya chronic daily headache misalnya. Orang-orang yang seperti ini mereka sudah bosan untuk mengalami nyeri, mereka terganggu dengan nyeri-nyeri itu sehingga dia terganggu produktivitas kerjanya, terganggu kualitas hidupnya, sehingga mereka mencari jalan untuk menghilangkan itu dengan cara apapun. Salah satunya adalah penyalahgunaan obat. Contohnya apa? Minum minuman atau minum obat-obatan yang bersifat imunosupresan, misalnya steroid. Contohnya dexamethasone, contohnya prednison, contohnya methylprednisolone, contohnya lagi prednisolon, ditambah dengan obat-obat NSAID, non-steroid anti-inflamasi drug. Nah, obat-obatan yang pakai son tadi, ya, dexamethasone, prednison, ya, itu sifatnya memang menghilangkan peradangan. Kalau dia menghilangkan peradangan, menghambat pembentukan prostaglandin, menghambat pembentukan leukotrin, ya, maka nyerinya bisa hilang, inflamasinya bisa berkurang. Tapi kalau dipakai terus-menerus, justru obat-obatan ini akan menekan sistem kekebalan tubuh kita. Ya. Nah, yang terakhir adalah kekurangan protein. Jadi kalau sekarang jarang. Kecuali pada anak-anak yang kurang perhatian. Misalnya apa? Misalnya orang tuanya kerja, anaknya dititipkan, ya, yang dititipi yang penting pokoknya anaknya nggak nangis, nggak mau makan ya nggak apa-apa. Misalnya akhirnya kurang gizi, kekurangan protein. Sedangkan antibodi kita itu kan dibentuk dari protein, ya. Sitokin kita itu kan protein juga. Nah kalau itu nggak terbentuk, ya otomatis terjadi lemahnya sistem imun kita. Nah itulah yang disebut dengan imunodefisiensi sekunder, yang itu nanti bisa kita temukan di praktek kita sehari-hari. Saya kira itu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan untuk ditanyakan. Monggo, silahkan. Ada pertanyaan? Halo? Bisa dengar suara saya? Saya ingin bertanya, dokter. Ya, silakan. Siapa ini? Alessandro. Alessandro. Iya, Alessandro. Ya, silakan. Apa, Mas? Untuk mengenai pembentukan sel T-regulasi, dokter. Ya, gimana? Itu kan yang salah satunya yang untuk membentukkan sel T-regulasi kan karena CTLA4, dokter. Nah, ini kok ada kata-kata ikatan silang antara CTLA4 dengan CD80. Maksudnya ikatan silang itu bagaimana, dokter? Ikatan silang itu maksudnya yang kan cuma mengikat saja, sudah selesai. Itu kok ini ikatan silang apakah berbeda
tempatnya atau bagaimana? Ya, beda tempatnya memang. Bagaimana? Jadi sel T itu ada CTLA4. Ya. Sel APC itu ada CD80, CD86 atau nama lainnya kalau CD80 itu B71. Kalau CD86 itu adalah B72. Nah, karena dia di dua tempat yang berbeda, maka dia ada ikatan antara CD8 dengan CD28 dengan CD80 itu. Itu yang disebut dengan ikatan silang, karena dia memang tidak di lokasi yang sama, bukan di sel yang sama. Begitu maksudnya. Bisa dipahami? Ini masih ada yang ingin saya tanyakan, dokter. Ya, oke, silakan. Untuk saat tahap yang rekognisi, dokter, saat ini imunoregulasi, dokter. Ya. Itu kan ada kan anergi dan delesi, dokter. Ya. Nah, itu kan prosesnya sama, dokter. Ini kalau yang saya pahami ya, dokter, ini saya tidak tahu benar atau tidak, ini untuk yang saat tahap rekognisi itu kan nanti ada anergi atau delesi. Kalau untuk anergi kan hanya tidak aktif, dokter, tapi masih ada. Untuk delesi kan hilang. Itu kenapa bisa berbeda, dokter? Kok bisa dua tipe, tidak anergi saja atau delesi saja, itu bagaimana, dokter? Ya, jadi begini. Di membran sel imunosit, ya, baik itu APC maupun sel T helper, itu ada berbagai macam molekul. Ya. Sebagai contoh, di sel T helper itu ada TCR. Di APC itu ada molekul lembaga C. Di sel T helper itu yang T helper 4 ada T helper, ada yang CD4, ya. Ada lagi yang sel T helper itu ada CD28. Di membran selnya APC ada CD80, ada CD86. Ada lagi CD25, ya. Nah, ada lagi namanya ligan dan pas ligan. Ligan dan pas ligan itu ada di membran sel, baik membran selnya APC maupun membran selnya sel T helper. Nah, kalau kebetulan itu tidak berikatan, hanya ada ikatan antara TCR dengan antigen yang disajikan oleh MHC, troktil itu artinya menyangatkan, ya, hanya ada ikatan itu, maka dia jadi anergi. Ya. Nah, teori ini memang diragukan keberadaannya ketika ada di asli manusia. Karena pada kenyataannya antar sel itu, sel T helper dengan APC itu membentuk immunological synapse atau sinap imunologis. Kamu bayangkan sinap antara motor endplate dengan neuron, ya, itu kan ada kedekatan. Nah, seperti yang kamu tanyakan itu, anergi ini apakah mungkin ada di manusia? Nah, makanya muncul teori yang kedua. Teori yang kedua itu adalah teori delesi. Maaf, dokter, kelihatannya sinyalnya terganggu, dokter. Mengaktifkan yang namanya FADD atau Fast Associated Dead Domain. Nah, maaf, dokter, kelihatannya sinyalnya terganggu, dokter. aduh,
Baik, sudah. Halo? Iya, sudah dokter, sudah. Saya lanjutkan ya. Iya. Sampai Nah. delesi tadi dokter. Tadi sampai mana tadi? Delesi mau menjelaskan delesi tadi. Suddenly you're nowhere to be found. I turn around and everything has changed. Halo? Looking for a way to Halo Mas, bisa Baik. dengar suara saya? Sudah dokter. Ya, tadi saya cerita tentang Pasligan tadi sudah dengar belum? Fasligan sudah, terus ini tadi mau melanjutkan yang delesi dokter. Sampai Oh fasligan. ya. Nah, jadi kalau terjadi ikatan antara ligan dan pas dan pasligan, maka pas dan pasligan ikatan itu akan mengaktifkan fast associated dead domain atau yang disebut dengan FADD. Ya, FADD ini nanti akan mengaktifkan case space. Case space-nya nanti akhirnya akan mengaktifkan DNF atau DNA fragmentation factor. Apa itu? Faktor yang bisa memecah-mecah DNA. Sedangkan kita tahu bahwa DNA itu nanti yang akan mensintesis protein untuk hidup sebuah sel. Kalau DNA itu dipecah-pecah, maka sel itu akan mati. Kalau mati jadi dilesi istilahnya. Nah, itu teori yang kedua. Nah, ini yang lebih banyak diterima karena menjelaskan bisa dipahami bahwa oh ya, kalau di immunological synapse itu berarti selain ada ikatan antara PCR dengan antigen yang disaksikan oleh MHC, pasti ada ikatan yang lain. Nah, walaupun tidak ada ikatan antara molekul koaksesori, tetapi di situ ada ikatan antara fas dan fasligan. Nah, yang mana ikatan kompleks antara fas dan fasligan ini akan memicu aksi bunuh diri dari sebuah sel. Dalam hal ini adalah sel T helper. Bisa dipahami? Baik dokter, terima kasih dokter. Ya, oke. Silahkan kalau ada yang lain. Ada yang lain tidak? Gimana? Sudah bisa dipahami? Mohon izin bertanya untuk tentang aktivasi sel T, boleh atau tidak dokter? Aktivasi sel T. Boleh. Ya, boleh. Ini tentang aktivasi sel T itu kan yang dua sinyal loh dokter. Yang pertama Ya, kan dari dua sinyal. ya dari TCR lalu ke yang aksesori, molekul aksesori Ya. itu dokter. Waktu kalau misal artinya cuma di satu kan nanti masuknya tadi apa yang saat fase regulasi tidak jadi aktifkan sel T-nya kan dokter, terus akhirnya menjadi apa ya tidak aktif. Nah ini saya ingin bertanya untuk yang di masalah saat yang di molekul aksesori dokter. Untuk di molekul aksesori itu kan tadi ada yang CD apa tadi CD yang B7 dan CD28 ya dokter. Jadi yang Ya, betul. nah itu jika tadi saat misalnya mau mengonekkan dengan yang berarti yang sitotoksin itu berarti yang tentang sel dokter, waktu yang sel, misalnya waktu yang sel, jadi misalnya ada virus yang masih berkembang biak di sel, lalu untuk yang sel T-nya itu berusaha untuk mematikan selnya tersebut, itu apakah mungkin
virus itu mampu bisa menghentikan aktivasi sel T-nya tersebut biar virusnya itu tidak jadi dibunuh oleh sel T tidak jadi dibunuh sel T-nya tersebut atau sel T-nya tidak jadi aktivasi, itu apakah mungkin, dokter? Mungkin, sangat mungkin ya. Jadi patogen itu, terutama virus, itu ada yang mempunyai yang disebut namanya immunoevasion atau kemampuan sebuah patogen atau sebuah ya, itu kan makhluk hidup. Jadi kemampuan patogen untuk menghindari respon imun. Sebagai contoh. Contoh yang pertama itu adalah ketika sebuah sel monosit misalnya, sebuah monosit itu ketika dia itu kemasukan virus dengue. Virus dengue itu kan punya berbagai macam protein. Gitu. Nah, salah satunya adalah NS1 antigen proteinnya. NS1 antigen itu bisa memicu terjadinya autofagi. Autofagi itu nanti menyebabkan bukannya menghilangkan patogen, tapi justru dipakai untuk replikasi dari virus dengue-nya itu. Nah, kalau begitu berarti sel APC-nya, monosit makrofag tadi, tidak bisa menyajikan sel-sel antigen dari, tidak bisa menyajikan antigen dari virus dengue itu kepada sel T helper. Ya. Sehingga apa? Sehingga sel T helper-nya nggak bisa aktif. Itu contoh kalau yang diserang adalah APC-nya. Sekarang kalau yang diserang itu adalah sel T helper-nya, misalnya HIV/AIDS. HIV/AIDS itu nanti kalau dia itu menginfeksi sel yang mempunyai CD4. Sel CD4 itu kan sel T helper. Nah, artinya apa? Artinya sel T helper itu bisa tertempeli dan kemasukan HIV. Setelah masuk ke dalam, yang masuk kan cuma materi genetiknya kalau HIV itu. Nah, berbeda dengan virus dengue. Kalau virus dengue itu RNA-nya ditinggal di sitoplasma, bukan di inti. Ya. Tapi kalau virus HIV ini, materi genetiknya itu dipindahkan ke DNA. Jadi masuk ke inti sel, terus diinsersikan. Nanti kalau ada aktivasi dari sel T helper, justru yang teraktifkan itu malah virusnya. Karena ada kode-kode tertentu yang ada di urutan basa di virus HIV itu yang bisa mengenali jalur sinyal intrasel dari sel T helper. Sehingga kalau dia itu sel T-nya diaktifkan, justru bukan sel T-nya yang aktif, tapi malah materi genetik dari virus HIV-nya yang aktif. Ya. Kalau begitu bagaimana? Berarti kan selamat dia, tidak ada aktivasi dari sel T helper. Begitu maksudnya Mas Alessandro? Itu berarti untuk virusnya itu dihentikannya saat sinyal itu, saat teori dua sinyal itu, atau bagaimana, dokter? Sel T-nya itu kalau itu namanya imunoevasi. Pembahasannya bukan di imunoregulasi, Mas. Oh, beda gitu. Jadi beda topik. Ya. Jadi itu imunoevasi bukan imunoregulasi. Kalau imunoregulasi itu patogennya sudah bisa diatasi. Bagaimana caranya agar sistem imun yang sudah aktif tadi tidak merusak diri kita? Itu kajian dari imunoregulasi. Atau kita kan punya self antigen. Ya, kita kan terdiri dari antigen juga kan, ada proteinnya juga kan. Sedangkan tadi sel T helper itu kan disekolahkan di timus. Di timus itu kan yang mengenali self antigen secara lemah afinitasnya kan dibiarkan hidup dari sel T helper. Artinya apa? Artinya sebenarnya sel T kita itu mempunyai kemampuan untuk mengenali self antigen kita, ya. Nah, supaya tidak menyerang tubuh kita, itulah pembahasan dari imunoregulasi.
Jadi kalau sel T helper kita itu mengenali antigen self yang disajikan oleh APC, tapi karena tidak adanya molekul asosiasi, tidak adanya sitokin, maka sel T helpernya itu nggak aktif. Nah, itu pembahasan dari imunoregulasi. Tapi kalau bagaimana virus itu membajak sebuah sel, bagaimana virus itu menghindari sistem imun, itu pembahasannya di imunoevasi. Jadi mekanisme patogen menghindari atau bersembunyi dari sistem imun kita. Begitu Mas Alessandro? Baik dokter, terima kasih dokter. Ya, ada yang lain pertanyaan? Laila Cahya mau tanya enggak? Belum dokter. Belum, oke. Aditya Eki mau tanya enggak? Belum dokter. Belum. Edwin Gotawa mau tanya enggak? Edwin 140 mau tanya enggak? Belum? Oke. Narendra mau nanya enggak? Belum dokter. Ini angkatan berapa ya? 2019? Iya dokter 2019. Iya, anaknya Saryana mana nih? Putranya Saryana mana? Dokter Saryana. Namanya siapa? Ada yang tahu nggak? Jenengnya siapa aku lagi? Fatka dokter. Siapa? Fatka. Yo, Fatka, mana li? Kita kok ora li? Mana Fatka? Oh itu Fatka. Hanif Abima ya. Dulu ikut bapakmu reuni lah li. Ini cewek atau cowok sih? Cewek cowok kan? Cowok dokter. Ya. Kalau anaknya Pak Mustokin ada enggak nih? Dokter Mustokin. Siapa namanya? Saya dokter. Siapa? Muhammad Hafiz. Saya dokter. Muhammad Hafiz. Ya, tekok rale. Mungkin yang Purbalingga mau di sini? Palingga dok. Di Purbalingga ya? Iya. Di Bobotsari ya berarti ya? Iya. Iya lah. Terus tahu yang makmum ya. Ya, ada pertanyaan enggak? Sudah, kalau sudah saya akhiri ya. Karena saya dipesan sama Pak Dekan, kalau ngasih pelajaran jangan lama-lama, nanti kuota mahasiswa habis gitu. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, nggak perlu saya lama-lamain ya. Masih ada pertanyaan enggak terakhir? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Oke, saya lihat ya. Dokter. Terima kasih dokter.
Suddenly you're nowhere to be found. I turn around and everything has changed. Looking for a way to work it out. I'm trying to find some peace to navigate. We'll meet again. La 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 la. La 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 la. We'll meet again. La 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 la. La 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 la. We were young, posters on the wall, praying we're the ones that the teacher wouldn't call. We would stare at each other, 'cause we were always in trouble. And all the cool kids did their own thing. I was on the outside, always looking in. Yeah, I was there, but I wasn't. They never really cared if I wasn't. We all need that someone who gets you like no one else, right when you need it the most. We all need a soul to rely on, a shoulder to
Suddenly you're nowhere to be found. I turn around and everything has changed. Looking for a way to work it out. I'm trying to find some peace to navigate.
Suddenly you're nowhere to be found. I turn around and everything has changed. Looking for a way to work it out. I'm trying to find some peace to navigate. I'm
Suddenly you're nowhere to be found. I turn around and everything has changed. Looking for a way to work it out. I'm trying to find some peace to navigate. I'm
Suddenly you're nowhere to be found. I turn around and everything has changed. Looking for a way to work it out. I'm trying to find some peace to navigate. I'm
Suddenly you're nowhere to be found. I turn around and everything has changed. Looking for a way to work it out. I'm trying to find some peace to navigate.
Suddenly you're nowhere to be found. I turn around and everything has changed. Looking for a way to work it out. I'm trying to find some peace to navigate. We'll meet again. La 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 la. La 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 la. We'll meet again. La 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 la. La 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 We were young, posters on the wall, praying we're the ones that the teacher wouldn't call. We would stare at each other, 'cause we were always in trouble. And all the cool kids did their own thing. I was on the outside, always looking in. Yeah, I was there, but I wasn't. They never really cared if I wasn't. We all need that someone who gets you like no one else, right when you need it the most. We all need a soul to rely on, a shoulder to cry on, a friend through the highs and lows. I'm not gonna make it alone, la 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 la. I'm not gonna make it alone, la 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 la. I'm not gonna make it alone, la 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 la. I'm not gonna make it alone, la 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 la. Everything we wanted turned to gold. The path we chose, the future on our side. Never thought I'd do this on my own, but now I wield the sword you left behind. The oak tree where I met you, and the writing on the statue. I still remember every word you said. I'm not a soldier, but I'm fighting. Can you hear me through the silence? I want to help you through your day. We'll meet again.
Suddenly you're nowhere to be found. I turn around and everything has changed. Looking for a way to work it out. I'm trying to find some peace to navigate.
in the